Saya Andrina Baban dari Fisika Ekstensi dengan NIM 200821001. Pada kesempatan ini akan melakukan simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Simulasi server DHCP dalam simulasi ini menggunakan 5 buah workstation, yakni PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Kemudian melibatkan 1 buah perangkat jaringan yakni switch dan 1 buah server. Selanjutnya, kita hubungkan tiap node terhadap switch dengan menggunakan kabel copper straight through. Sekilas mengenai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang akan memberikan konfigurasi secara otomatis terhadap host. Setelah semua terhubung, kita double klik server, kemudian ke menu konfigurasi. Pada menu interface, pilih Fast Ethernet. Pada bagian IP configuration, isikan dengan IP address server yakni 192.168.123.1. Kemudian enter. Pada bagian subnet mask akan otomatis terisi. Kemudian beralih ke menu service, pilih DHCP, pastikan service DHCP on, isikan blok IP address yang diberikan yakni 192.168.123.1.9. Pada maximum number of user isikan 5, kemudian klik save. Hal ini berarti setiap host yang request IP pada DHCP server akan mendapatkan IP address mulai dari rank 19 sampai 23. Selanjutnya melakukan request DHCP. Double klik PC 0, kemudian ke menu desktop, IP configuration, kemudian pilih DHCP. Maka otomatis IP address akan terisi. Selanjutnya melakukan hal yang sama kepada PC 1, yakni ke menu desktop, IP configuration, dan pilih DHCP. Otomatis untuk PC 1 akan terisi IP address 192.168.123.20. Kemudian untuk PC 2, melakukan konfigurasi IP address dan pilih DHCP, akan otomatis terisi IP address untuk PC 2 yakni 192.168.123.21. Selanjutnya untuk PC 3, IP configuration pilih DHCP, kemudian IP address akan otomatis terisi 192.168.123.22. Selanjutnya PC 4 melakukan IP configuration, pilih DHCP, IP address akan otomatis terisi 192.168.123.23. Baiklah, berdasarkan hasil percobaan simulasi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian IP address otomatis memanfaatkan protokol DHCP, di mana host yang melakukan layanan pemberian IP address disebut server DHCP. Sekian simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi kedua, yakni membuat server DNS pada jaringan. Pada simulasi membuat server DNS pada jaringan ini menggunakan 1 buah workstation dan 1 buah perangkat jaringan yakni switch, dan melibatkan 2 buah server sehingga terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita hubungkan workstation terhadap switch menggunakan kabel copper straight through. Begitu juga dengan kedua server, kita menghubungkan terhadap switch menggunakan copper straight through juga. Selanjutnya, double klik server 0 dan lakukan konfigurasi dengan ke menu konfigurasi, kemudian pilih Fast Ethernet 0. Pada menu IP address, ketikkan 192.168.123.1, kemudian enter. Maka otomatis subnet mask akan terisi.
Kemudian beralih ke server 1, ke menu konfigurasi, kemudian ke menu interface dan path Ethernet 0. Di menu IP address isikan 192.168.123.2, kemudian enter. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi terhadap PC 0, yakni ke menu desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian IP address kita isikan 192.168.123.3. Kemudian enter, maka subnet mask akan terisi 255.255.255.0. Tak lupa kita memasukkan untuk DNS server yakni 192.168.123.2. Selanjutnya kita akan mengaktifkan layanan HTTP pada server 0. Double-klik server 0, kemudian ke menu Service. Pada bagian File Manager, delete semua file name dengan hanya menyisakan file name dengan index.html. Selanjutnya, untuk file name index.html, kita klik Edit, kemudian kita edit sesuai dengan keinginan kita. Setelah selesai, klik Save, kemudian klik Yes. Maka data yang telah kita inputkan sesuai dengan keinginan kita akan tersimpan. Selanjutnya, double-klik server 1, kemudian muncul jendela Properties, kemudian pilih menu Service, selanjutnya menu DNS, dan pada bagian Name, isikan index.html. Selanjutnya, untuk address, inputkan dengan nilai 192.168.123.1, kemudian klik Add. Selanjutnya, maka index.html akan terrekam. Selanjutnya, kita akan melakukan browsing HTTP ke domain. Pada PC 0, double-klik kemudian ke menu desktop, selanjutnya pilih web browser. Pada bagian URL, ketikkan index.html. Ini adalah nama domain yang tadi telah di-entry ke DNS server. Klik Enter, kemudian akan menunjukkan hasil web browsing menuju HTTP server pada domain index.html. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS, di mana host yang menjalankan service DNS disebut DNS server. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki simulasi ketiga, yakni simulasi routing atau interconnect network. Persiapan simulasi routing dalam simulasi ini menggunakan dua buah workstation, yakni PC 0 dan PC 1, kemudian dua buah switch dengan kode 295024. Selanjutnya melibatkan sebuah router dengan kode 1841. Selanjutnya kita menghubungkan tiap node menggunakan kabel couple straight through, yakni PC 0 kita hubungkan ke switch 295024. Selanjutnya, router dengan fast Ethernet 00 kita hubungkan kepada switch 295024 yang terhubung langsung dengan PC 0. Selanjutnya, untuk router fast Ethernet 01 akan kita hubungkan kepada switch 29524 yang terhubung dengan PC 1. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi pada workstation. Double-klik PC 0, kemudian ke menu desktop, kemudian ke IP configuration. Pada IP address kita isikan untuk PC 0 yakni
192.168.1.1. Kemudian kita enter, maka subnet mask akan terisi 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway, kita isikan 192.168.1.5. Selanjutnya beralih ke PC1, double klik PC1, kemudian ke menu desktop, dan kemudian pilih IP configuration. Di IP address kita isikan untuk PC1 yakni 10.0.0.1, kemudian enter, maka subnet mask akan terisi 255.0.0.0. Dan untuk default gateway kita isikan 10.0.0.5. Berdasarkan rangkaian yang telah kita buat, kita mengilustrasikan ada dua jaringan berbeda yang terhubung dengan router, di mana jaringan sebelah kiri menandakan network dengan kode 192.168.1.0 dan di sebelah kanan adalah jaringan kedua dengan network 10.0.0.0. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk router. Double klik router, kemudian ke menu konfigurasi, selanjutnya ke menu interface dan fast Ethernet 00. Pada IP configuration untuk fast Ethernet 00, kita isikan 192.168.1.5. Selanjutnya enter, maka subnet mask akan otomatis terisi 255.255.255.0. Selanjutnya pada port status kita nyalakan on. Beralih kepada fast Ethernet 01, untuk IP configuration kita ketikkan 10.0.0.5. Selanjutnya kita klik enter. Subnet mask akan terisi otomatis dengan 255.0.0.0. Kemudian port status kita nyalakan on. Untuk memastikan tiap node atau tiap perangkat terhubung, kita pastikan setiap titik atau lambang segitiga berwarna hijau semua. Selanjutnya kita memeriksa routing table. Untuk memeriksa routing table, pada jendela utama perangkat lunak Cisco Packet Tracer, kita ke menu Inspect, kemudian klikkan kepada menu router, kemudian pilih routing table, maka akan tampil seperti berikut. Dapat dijelaskan bahwa Type C atau tipe C yakni melambangkan connected atau alamat yang dituju terhubung langsung dengan router 0. Selanjutnya kita melakukan ping ke host di network line. Untuk menguji kebenaran dari routing table router 0 bisa melakukan utilitas ping. Double klik PC 0, kemudian klik desktop. Selanjutnya pilih menu command prompt. Di menu command prompt, ketikkan ping 10.0.0.1. Selanjutnya enter. Maka akan tampak hasil sebagai berikut. Ini menandakan bahwa PC0 dan PC1 saling terhubung. Dan rangkaian simulasi yang telah kita buat telah terkonektik atau terhubung dengan baik. Selanjutnya, kita melakukan utilitas ping dari PC1 dengan double klik PC1, kemudian klik desktop, selanjutnya pilih menu command prompt, dan pada menu command prompt kita ketikkan ping 192.168.1.1. Selanjutnya enter, maka akan tampak hasil sebagai berikut yang menandakan bahwa PC1 dan PC0 telah terhubung dengan baik. Baiklah, berdasarkan simulasi atau percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa koneksi antar dua host atau lebih yang berbeda segmen jaringannya membutuhkan peran dari router atau gateway. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan dan perbuat. Saya ucapkan terima kasih.